Mau menunjukkan silakan. Tunjukkan saya film Doraemon. Benar? Benar. Apakah HP itu atau teknologi itu menunjukkan apa yang kita minta? Menunjukkan. Menunjukkan. Nah, itu yang dinamakan KA, kecerdasan artifisial. Doraemon melakukan tugas seperti manusia, misalkan menerjemahkan bahasa dan memberikan rekomendasi film yang kita minta. Nah, mengenali wajah. Di mengenali wajah, pernah tidak kalian buka aplikasi yang namanya Facebook? Pernah. Pernah? Pernah. Pernah tidak kalian menandai teman? Kalau kalian upload foto menandai teman, muncul tidak itu yang apa namanya itu? Segi-segi 4 itu. Dulu ya, dulu jangan contoh. Nah, pernah tidak yang kalian lihat seperti ini di kalau kita buka YouTube, kita mau menandai teman, ada di pengenalan wajah. Itu yang dimaksud salah satu dari kecerdasan artifisial, yaitu pengenalan wajah. Pernah tidak kalian kunci HP-nya? Pakai apa namanya? Wajah. Kalau nanti terbuka kunci HP-nya, kalau kita kasih begini di muka. Pernah tak? Nah, itu yang dimaksud. Itulah yang dimaksud kecerdasan artifisial atau KA. Dia itu lebih kenal dengan muka. Misalkan kita pakai kuncinya, pakai mukanya guru. Nanti HP itu terbuka kalau dia pakai HP-nya guru. Kalau mukanya guru ya. Kalau misalkan muka dia tidak bisa terbuka. Ngerti? Ngerti. Ngerti ya? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Jangan berhenti ya, sebentar. Kita ada tipsnya. Nah, sekarang Ibu Guru lanjut lagi ke materi, yaitu keterbatasan KA dan contohnya. Keterbatasannya tidak punya emosi dan empati. Apa maksudnya itu? Nah, misalkan KA tidak bisa memahami perasaan manusia. Di HP dia tahu tidak perasaanmu kalau kau sedih, tidak. Kalau kau pusing, kalau kau gembira, tidak toh. Nah, itulah dia keterbatasannya, ya. Dia keterbatasan di situ. Contohnya, chatbot bisa menjawab sakit kepala obatnya apa, tapi tidak bisa benar-benar menghibur orang yang sedih. Misalkan kau cari di chat ya, chatbot, apa obat sakit kepala? Misalkan seperti itu. Apakah dia mengeluarkan jawaban atau tidak? Mengeluarkan. Tapi apakah dia benar-benar menghiburmu? Kau sakit kepala, aku pusing Pak. Nah, hibur ya? Nah, obatnya ya? Tidak toh, cuma dia memberikan masukan obat ini. Dia mengeluarkan obat. Misalkan benar tidak minum obat apa yang pernah diminum kalau obat sakit kepala? Misalkan parames. Kita ya. Misalkan kita cari obat sakit kepala, tapi menunjukkan parames itu. Nah, kalian di sana di situ kalian tahu obat parames kalau obat sakit kepala. Tetapi apakah chatbot ini kasih sembuh sakit kepala tak? Tidak. Nah, nanti kita minum obatnya baru, tapi bukan obat yang nanti kita beli lagi obat baru bisa sembuh sakit kepalanya. Ini maksudnya ya, dia tidak empati. Nah, lanjut yang kedua.
kembali lagi yang kayak tadi ya. Mana yang tadi bukannya? Kreatif. Maksudnya ini yang nomor tadi, terbatasan. Tidak kreatif. Ibu guru sudah baca tadi nih, ayat nomor 3.3. Tidak kreatif murni belum? Berarti ini yang tadi guru baca ya, keterbatasan pada program. Ngerti ini ya? Ngerti ini? Ngerti. Nah, ibu guru lanjut ke yang ketiga tadi kami ketinggalan, yaitu tidak kreatif murni. Yaitu KH hanya meniru pola dari data, bukan berimajinasi seperti manusia. Contoh, aplikasi gambar AI bisa menggambar kucing, tetapi dengan tetap dari aplikasi yang sudah ada. Nah, misalkan ini contohnya di sini, dia tidak sesuatu yang kita nanti dia memunculkan sesuatu kalau kita yang meminta buatkan saya seperti ini dengan model seperti ini seperti ini. Kita mengumpulkan semua itu data-data ya. Nah, saya mau tanya, kalau kalian di YouTube atau buka aplikasi game, pernah pakai main game? Pernah tuh? Dia tidak bisa bergerak kalau kita tidak mainkan ya. Kalau kita maksudnya tidak bisa misalkan kita mau buka bentuk kayak kucing, dia tidak bisa kalau kita kucing saya kucing, tidak mungkin dia langsung mengeluarkan itu aplikasi. Kalau bukan kita yang seperti ini bentuknya seperti ini, kita yang selalu memulai dulu memberikan data lengkap baru dia bisa mengeluarkan apa yang kita mau ya. Itu ya, itu salah satu keterbatasan dari AI atau KA. Nah, ibu guru tanya apa salah satu dari keterbatasan KA? Apa salah satunya? Tidak bisa. Dia tidak punya emosi dan empati. Apa yang kedua? Tergantung pada data. Maksudnya? Masih ingat tadi? Ya, bagus. Ketiga, tidak kreatif murni ya. Terus terbatas pada program. Itu adalah keempat keterbatasan dari KA ya. Jadi dimengerti ini? Sampai sini dimengerti? Oke, baik. Nah, ibu guru mau kita lakukan explaining dulu. Dan fokus ya. Siapa yang mau explain? Ya, coba kita. Supaya dapat lagi fokus lagi. Yang lain semangat dong, jangan yang lain dikerja, kita belajar dulu. Ya, di situ saja berdiri. Fokus, melihat, mendengar, fokus. Nah, satu kali lagi. Fokus, melihat, mendengar, fokus. Oke, baik, bisa fokus? Bisa. Tidak ada kegiatan lain di mejanya selain kita perhatikan dulu penjelasannya ibu guru, karena sebentar ada kuis atau soal yang perlu dikerjakan. Ibu guru lanjut ya? Bisa? Ibu guru lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas tentang keterbatasannya. Nah, ibu guru lanjut tentang dampaknya. Ibu guru langsung masuk keterbatasan. Nah, ibu guru langsung masuk di dampak keterbatasan KA pada manusia. Dampak positif dan ada dampak negatif. Tahu maksudnya dampak positif itu apa? Apa itu? Yang ya, maksudnya itu dampak positif itu dia berpengaruh baik untuk kita. Kalau dia dampak negatif, ya, namanya negatif. Nah, dampak positifnya itu dampak keterbatasan KA pada manusia. Dampak positifnya membantu pekerjaan cepat. Misal mengetik otomatis atau di Google Translate. Tahu Google Translate? Ya. Nah, misalkan di sini membantu pekerjaan
ketik itu yang mikrofonnya, langsung jawab. Carikan saya video film Doraemon, baca atau bacaan cerita kancil dan apa ya, kancil dan buaya. Ya, dia langsung akan memunculkan tanpa kalian ketik susah. Ya, dia langsung itu pekerjaan lebih cepat. Kalau Google Translate pernah tidak kalian buka kayak apa namanya itu? Kalau kita mau cari tempat posisinya teman, Map. ya, kalau kita bicara posisi di mana boleh letak posisi Google, apa namanya itu? Google Map. Ya, langsung dikirimkan letaknya toh. Di mana letaknya gedung gadis di Bulan Makan Asli diarahkan. Oh iya ini. Jadi kita tidak terlalu banyak maksudnya tidak jauh, tidak bisa tepat waktu, tidak hilang mati ceritanya. Ya. Nah, terus saja membantu belajar. Misalkan aplikasi aplikasi matematika. Jadi di HP itu kita bisa belajar juga, ya, pakai aplikasi matematika. Banyak sekali aplikasi. Kalau kita mau pintar, kita gunakan itu HP, kita gunakan itu teknologi. Jangan pakai yang tidak bagus. Kita nonton yang bagus-bagus. Kita belajar di sana supaya kita bisa menjadi pintar. Benar? Pakai? Benar? Ya, digunakan ya. Digunakan yang baik. Nah, terus dampak positif yang mana lagi? Membantu orang difabel, bisa teks otomatis untuk guna buku. Jadi kalau misalkan ada yang guna buku bisa dia pakai itu. Dia langsung munculkan ya apa yang kita minta. Terus dampak negatifnya. Nah, di sini dampak negatifnya itu ketergantungan. Kenapa? Siswa hanya mengandalkan KI untuk menjawab soal tanpa belajar. Nah, seperti halnya yang kayak tadi kita bilang aplikasi matematika. Kalau kalian mau menggunakannya secara baik, pasti kau mencari bagaimana langkah-langkahnya sehingga saya bisa menghasilkan jawabannya ini. Ya, misalkan dikasih soal. Tetapi kalau kalian mau masa bodoh, kalian tetap tulis saja jawabannya, tidak pikir bagaimana cara dia bisa menghasilkan jawaban ini. Jadi kalian hanya tergantung, oh jawabannya B, tentu saja B. Tidak dipelajari dulu dari soal yang diminta, jawabannya diminta. Toh langsung saja. Terus dampak negatif selanjutnya itu kesalahan informasi. AI atau AI terkadang menjadi jawaban yang salah atau menyesatkan. Nah, yang kayak Google tadi, Google Maps ya, itu kadang kita minta jalan ke Polewali, tapi yang diberikan jalan ke Kamasan misalkan, atau kita mau ke Bone ya, tapi kita dikasih jalannya ke Palombo misalkan. Lain jalan yang diminta, tapi lain yang dikasih ditunjukkan. Jadi lebih kita harus intinya lebih teliti menggunakan AI ini ya. Nah, pernah tidak kalian meminta sesuatu yang ditunjukkan itu lain, tidak seperti yang kau harapkan? Pernah toh? Itu ya yang dimaksud kesalahan di situ ya, kesalahan informasi. Kalian salah menyebut sehingga dia mengeluarkan lain. Bias atau ketidakadilan. AI bisa lebih akurat untuk kelompok tertentu, kurang akurat untuk yang lain. Nah, dia misalkan dia itu tidak lengkap data yang diberikan. Ya, tidak AI bisa lebih akurat untuk kelompok tertentu. Dia kayak ada hal-hal sesuatu yang dia lebih bisa. Yang kalian minta itu dia tidak mengeluarkan apa yang kalian minta ya, seperti aplikasi matematika. Tidak semua itu dia bisa ya. Yang kalian minta itu belum tentu
jawaban yang diberikan, ya, yang dihasilkan dari Google Translate tersebut. Terus kedua, memakai aplikasi edit foto. Pernah? Pernah ya? Untuk mempercantik gambar, bukan untuk memasukkan identitas orang lain. Pernah? Pernah. Ya, ini yang salah satu yang sering kalian pasti gunakan di rumah mengedit foto nih. Itu nih salah satu dari kegunaannya di AI. Tapi kita menggunakannya dengan yang bagus-bagus ya, yang bijak-bijak saja. Jangan gunakan untuk menjelekkan orang lain. Bisa? Bisa. Jadi kalian sebenarnya ini materi kalian itu selalu gunakan setiap hari karena kalian pakai HP, ya. Itulah yang dimaksud. Nah, ketiga, memakai chatbot untuk belajar konsep matematika, bukan untuk langsung menyalin jawaban PM. Nah, ini yang selalu ditanyakan ibu guru. Silakan gunakan aplikasi di HP karena kita belajarnya sekarang itu bebas, mau di mana saja. Jadi kalian bisa belajar di mana saja menggunakan HP. Kalau kalian dikasih PM, jangan langsung ditulis jawabannya. Kalau di HP, pelajari dulu apa maksudnya ini PM supaya kalian lebih paham, ya. Bisa? Bisa. Habis kenapa adik? Ngantuk? Serius dulu lah. Nah, jadi keempat, menggunakan aplikasi rekomendasi musik atau film. Tetapi tetap memilih sesuai selera pribadi. Jadi kita yang suka mana kita suka, kalau yang suka jangan dilakukan. Oke? Oke Bu. Oke ya, bisa dimengerti ini? Bisa. Bisa. Nah, kalau begitu ibu guru mau bagikan apa namanya ini? Soal LKPD-nya dulu dikerjakan apa yang ibu guru sudah jelaskan, apakah sudah dimengerti betul atau tidak? Ya? Oke.
KI pada saat belajar maupun kita di luar rumah ya. Jadi itu sebenarnya tergantung dari kitanya bagaimana cara penggunaan kita terhadap KI. Jadi gunakan KI dengan baik.